Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ainatul Mardiah. Di sini saya akan menerangkan PowerPoint yang berjudul surat. Pertama, saya akan menerangkan definisi surat terlebih dahulu. Surat adalah alat yang dipergunakan oleh manusia untuk mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Surat merupakan alat perhubungan atau disebutnya sebagai alat komunikasi yang dipergunakan tulisan dan kertas sebagai medianya. Lalu selanjutnya sejarah surat. Surat telah dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi di Mesir. Di era tersebut, surat digunakan untuk bertukar budaya dengan masyarakat Babilonia. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sendiri telah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, dan Sriwijaya dan Mataram. Zaman kerajaan dahulu, orang-orang mengirim pesan melalui pesuruh. Cara menyampaikan pesan rahasia pada zaman dahulu adalah dengan dituliskan di kepala manusia. Selain itu, surat tentu juga disampaikan dengan beragam media lainnya, seperti kulit kayu, kulit hewan, potongan bambu, daun lontar, dan sebagainya. Kemudian, kegiatan surat menyurat modern pun berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu yang dipelopori oleh Belanda pada abad 17 sampai 18-an. Tahun 1809, kegiatan pos semakin lancar setelah pembuatan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan atas perintah Gubernur Jenderal Helman William Daendels. Hal tersebut menyebabkan tempo pos dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari diperpendek menjadi 6 hari. Tahun 1840, Inggris membuat penggagasan perangko surat. Belanda yang saat itu menduduki Indonesia mengikuti jejak Inggris dengan membuat perangko yang bergambar Raja William III di tahun 1852. Lalu pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyediakan banyak kantor pos di berbagai kota besar Indonesia, serta menyediakan banyak kotak pos. Kantor pos merupakan salah satu tempat paling sibuk ketika itu. Kini fungsi surat sudah tergeser dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi-fungsi dari surat-surat itu sendiri. Yang pertama, sebagai bukti nyata hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Kedua, sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan sebagai bukti sejarah. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Lalu yang kelima, sebagai alat promosi. Dan terakhir, sebagai bahan untuk mengambil keputusan, misalnya surat penawaran, surat pelaporan. Kelebihan surat diantaranya yang pertama bisa dilakukan setiap orang yang bisa menulis dan membaca, dan kekurangan surat itu sendiri dan kapanpun. Yang pertama, orang kadang tidak pandai menuliskan isi hatinya dalam keempat, biayanya relatifnya jadi lain, itu berbeda persepsi dengan apa yang dituliskan oleh pengirim. Kedua, seseorang menulis surat dituntut tahu tata cara menulis surat walau sesederhana mungkin, karena setiap surat yang dikirim itu ada tata cara pembuatannya. Yang terakhir, penerima kadang salah tangkap sehingga terjadi salah tafsir dan salah paham terhadap isi surat hanya karena tidak memahami susunan atau tulisan yang terdapat dalam surat. Ini juga berhubungan dengan poin pertama, yaitu seseorang penulis juga harus pandai dalam menuliskan isi hatinya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengirim dan penerima. Bentuk-bentuk surat sendiri secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat resmi dan surat balok. Surat resmi, bentuk surat resmi digunakan dalam surat-surat dinas antar instansi atau surat pribadi kepada instansi. Yang kedua, dalam surat resmi dicantumkan lampiran. Yang ketiga, lampiran diisi jika ada surat-surat lain yang disertakan, diisi sesuai dengan bilangan jumlah lampiran yang disertakan. Sedangkan dalam surat balok, perbedaannya yaitu letak alamat yang dikirim. Jika dalam bentuk surat resmi alamat yang dikirim adalah sebelah kanan, maka bentuk balok alamat tersebut terletak pada sebelah kiri. Bentuk balok biasanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan. Sedangkan jika dilihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, surat digolongkan atas 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga.
Surat pribadi adalah salah satu bentuk surat menyurat yang ditulis oleh seseorang sebagai pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan. Pada umumnya, surat pribadi bersifat tidak resmi dan berisi masalah-masalah pribadi. Surat pribadi biasanya digunakan untuk komunikasi antar anak dengan orang tua, antar teman, antar kerabat, untuk menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Dan dalam surat pribadi tidak ada aturan-aturan khusus yang terpaut di dalamnya. Yang kedua yaitu surat dinas atau surat resmi. Surat resmi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari seseorang, organisasi, instansi maupun swasta kepada pihak lain. Adapun fungsi surat dinas adalah sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan, pemberitahuan, pemikiran, alat bukti tertulis dan alat pengingat, bukti sejarah. Contohnya surat-surat bersejarah dan pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga atau jual beli, seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa. Macam-macam surat niaga diantaranya yang pertama surat penawaran, kedua surat pengaduan, ketiga surat pesanan, surat pengiriman, surat pembayaran barang ataupun jasa, surat penagihan, dan lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.